Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pemirsa TVNU Lingi yang dirahmati Allah, berjumpa kembali pada kesempatan kali ini kita di edisi Mampir Ngombe bersama RSU An-Nisa, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersama dengan seorang ahli gizi yang sangat cantik. Kalau seperti ini mas-mas gizinya pasti terjamin juga ya. Ini bersama dengan Mbak Devi Nur Aridia. Oke, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Pak. Oke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat dan bergizi. Sehat dan bergizi. Itu yang penting karena kita bersama dengan ahli gizi. Ya, kita hadir di sini dalam rangka perbaikan gizi juga ya, saudara-saudaraku. Nah, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bersama dan perlu kami informasikan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada bahwa menurut data yang dilaporkan oleh Food and Agriculture Organization atau FAO pada tanggal 6 Juli 2022, Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Di peringkat kedua ada Thailand, kemudian Filipina, Vietnam, dan Myanmar. Di kawasan Asia Tenggara, kita masih di ranking tertinggi atau pertama. Nah, ini tentunya miris sekali, di mana jumlah penduduknya sangat besar, negaranya juga luas, namun dari segi gizinya itu mengalami permasalahan. Dan bahkan permasalahan ini, kekurangan gizinya di permasalahan ini tertinggi se-Asia Tenggara. Nah, kita perlu bertemu dengan ahli gizi hari ini agar seluruh pemirsa yang mengetahui dimanapun berada ini tentang gizi, kemudian juga bagaimana kaitannya dengan kesehatan tubuh, dan dalam rangka juga kita menyimak dan mengatasi permasalahan yang ada di Asia Tenggara ini, terutama di negara kita. Kita berjumpa dengan Ibu Devi. Enaknya manggil Mbak aja ya. Mbak aja. Nah. Oke, Mbak Devi, sebenarnya gizi itu apa sih? Gizi itu apa? Gizi sebenarnya kalau diartikan itu sangat luas sekali. Tapi yang penting kita ketahui, gizi itu adalah substansi organik yang dibutuhkan untuk organisme sebagai sumber zat tenaga, pembangun, kemudian juga sebagai metabolisme tubuh kita. Jadi gizi itu sangat penting sekali, dan macam-macam zat gizi itu apa saja? Itu ada 6, Pak. Jadi ada karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, kemudian ada lemak itu sebagai sumber tenaga cadangan kalau zat tenaga utama itu sudah habis. Kemudian ada protein sebagai sumber pembangun, kemudian vitamin mineral itu sebagai zat pengatur, dan yang keenam adalah air. Air itu juga termasuk zat gizi. Itu untuk memperlancar metabolisme kita. Lemak itu termasuk gizi ya? Iya, lemak termasuk zat gizi. Oh, berarti kalau ada teman-teman yang tubuhnya overweight itu berarti kelebihan cadangan gizi, berarti cadangan makanan. Kelebihan cadangan lemaknya. Okay. Karena lemak ini sebenarnya penting juga sebagai pembentuk hormon-hormon di dalam tubuh juga, Pak. Oh, jadi seperti tidak melulu lemak itu merupakan musuh bagi manusia, tidak ya? Tidak melulu lemak itu jahat. Jadi ada kategori lemak baik dan jahat juga. Kemudian menurut SSGI 2021 bahwa ada beberapa permasalahan di Indonesia terkait dengan started atau stunting, kemudian ada underweight dan juga wasted serta overweight. Ini ternyata ada permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik. Setelah di Asia Tenggara kita tertinggi terkait kekurangan gizi, ternyata setelah ditelisik di Indonesia tidak hanya kekurangan gizi saja, tapi ternyata ada 4 permasalahan. Ada stunting, wasted, overweight, dan juga underweight. Nah, Mbak Devi, permasalahan seperti stunted, wasted, underweight, dan overweight ini apa saja dan bedanya apa aja? Oh iya, yang pertama itu stunting ya, yang sekarang sedang gencar-gencarnya di Indonesia. Untuk penanganannya di daerah sekalipun itu juga sangat penting. Jadi stunting itu adalah kategori pendek. Jadi menurut tinggi badan per berat badan atau panjang badan per umur balita tersebut itu termasuk kategori pendek atau sangat pendek. Itu stunting. Kemudian ada underweight dan wasting.
Nah, ini kategori 2 ini itu agak mirip ya, Pak. Kalau underweight bedanya itu berat badan menurut umur balita tersebut itu kurus. Nah, kalau dari wasting itu berat badan per tinggi badan. Oh, Gitu, itu kurus. perbandingan. Ya, jadi ada perhitungannya sendiri. Gitu. Jadi biasanya kita ketahui nanti kalau balita tersebut itu memang harus diwajibkan setiap bulan itu ke posyandu. Karena untuk mengetahui perbedaan itu tadi, ketiga itu tadi. Kemudian untuk obesitas itu sama perhitungannya berat badan menurut umur atau berat badan menurut tinggi badan balita tersebut, tapi kategorinya itu lebih dari 3 standar deviasi. Jadi nanti makanya pentingnya untuk balita itu ke posyandu agar kita mengetahui pertumbuhan balita ini seperti apa. Jadi termasuk kategori sehat, normal, atau stunting, underweight, wasting, atau juga obesitas, seperti itu. Saya pernah mendengar istilahnya ada berat badan ideal. Artinya dari tinggi badan dikurangi dengan berat badan, ketemu skalanya berapa, itu berarti yang dinamakan wastingnya. Kalau tidak ada masalah berarti sesuai dengan perhitungan itu. Iya, sesuai dengan perhitungannya itu, Pak. Kemudian permasalahan 3 hal tersebut, inikah kan biasanya kalau overweight itu kan orang-orang usia dewasa, gitu. Apakah bayi, balita itu juga ada permasalahan overweight? Sama juga, Pak. Sama juga. Karena overweight atau obesitas itu harus dideteksi dari dini, dari balita. Karena kalau tidak, itu permasalahannya itu nanti ke jangka panjang, bisa mengakibatkan diabetes mellitus juga, hipertensi, atau penyakit-penyakit degeneratif yang lain. Jadi itu sangat bahaya juga, jadi harus dideteksi dari dini juga. Diabetes mellitus berarti tidak mengenal usia? Diabetes mellitus itu sebenarnya diketahui itu rentangnya usia biasanya di atas 30 tahun. Tapi pentingnya menjaga pola makan dari dini itu juga mempengaruhi nanti orang tersebut bisa kena diabetes mellitus atau hipertensi dan sebagainya. Oh gitu ya. Iya. Berarti biasanya kan ibu-ibu yang penting anakku seneng makan. Iya. Cowok terus kalau gemuk itu seneng. Ternyata gemuk itu belum tentu sehat. Gitu. Terus juga akhir-akhir ini juga marak diabetes mellitus pada anak. Nah itu juga karena pola asuh yang kurang baik. Biasanya yang penting anak ini nggak rewel, yang penting diam. Jadi dikasih makanan manis, minuman manis, kemudian juga dikasih permen-permen seperti itu. Jadi pola asuh itu juga berpengaruh. Ini berarti terlalu banyak gula dan sebagainya. Iya. Saya dengar gula itu dari beberapa penelitian itu mempengaruhi istilah yang sedang keren zaman sekarang, tantrum ya. Jadi anak itu seperti dadi lah ya, mengaum-ngaum dan sulit dikontrol karena kelebihan dari zat gula. Kemudian kan biasanya apalagi maraknya es krim di mana-mana, permen dan sebagainya. Apalagi kalau ketemu yang manis-manis ini ya, beda lagi kalau manisnya perbaikan gizi ini. Baik, untuk permasalahan gizi ini, sejak kapan asupan gizi ini sudah harus diperhatikan? Sebenarnya asupan gizi ini sejak ibu hamil awal. Ibu hamil. Jadi ibu hamil sebelum hamil sebenarnya udah di screening dari puskesmas, Pak. Ibu ini layak untuk hamil atau tidak. Seperti pengecekan lingkar lengan atas. Jadi minimal lingkar lengan atas itu harus 23,5 cm. Nah, kalau misalnya di bawah 23,5 cm, ibu ini nanti bisa berisiko keguguran atau nanti berat badan bayi lahir rendah seperti itu. Oh, lingkar lengan atas. Ya, jadi harus dideteksi dari awal sebelum kehamilan. Terus juga ada hemoglobin. Hemoglobin itu adalah zat darah merah yang mengikat oksigen, yang itu nanti mengedarkan zat-zat gizi itu ke seluruh tubuh. Nah, kalau hemoglobin ibu hamil itu harus di atas 11. Kalau di bawah 11 itu resiko anemia. Nah, itu yang bisa menyebabkan misalnya keguguran, kemudian bayi lahir dengan cacat, kemudian berat badan lahir rendah, seperti itu. Jadi kalau harus dideteksi dari awal ya. Kalau kurang berarti harus ada penanganan. Kalau kelebihan, tandanya batasan mungkin di awal, deteksi awal untuk, mohon maaf, yang overweight, wanita overweight itu beresiko juga untuk kehamilan. Kalau overweight itu beresiko juga, nanti ibu hamil tersebut bisa beresiko preeklamsi.
Jadi tensinya itu tinggi, Pak. Tensi tinggi itu juga bahaya juga bagi janin. Nanti biasanya ibunya belum saatnya melahirkan, itu sudah melahirkan, seperti itu. Berarti Jadi, untuk yang ya, punya program-program kehamilan, misalkan ada pasangan nih, baru aja menikah, sedang happy-happynya, kemudian berarti juga kalau memang punya program kehamilan cepat, tidak ada salahnya konsultasi kepada ahli gizi konsultasi, dulu. ya, konsultasi guru. Ini deteksi dininya dari pemirsa harus mulai sejak dari kehamilan. Iya, kehamilan. Kemudian setelah itu prosesnya berarti dimulai dari kehamilan, mulai hamil bulan awal itu berarti harus terus diperhatikan. Iya, harus terus diperhatikan. Seperti kan ada pengecekan rutin ke puskesmas ataupun ke dokter kandungan, seperti itu. Jadi diperiksa hemoglobinnya itu berapa bulan sekali harus periksa, kemudian berat badan bayinya di dalam kandungan itu berapa, jadi harus rutin periksa itu agar bisa mengetahui dan bisa mencegah, agar nanti bisa melahirkan anak yang sehat juga, begitu Pak. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa ternyata permasalahan-permasalahan gizi di Indonesia itu bukan menjadi hal yang sepele, tapi dari pemerintah juga memperhatikan dengan intens, banyak program-program seperti pendamping kader posyandu, kemudian ada makanan tambahan untuk balita dan juga untuk ibu hamil, ini mulai sampai ke bawah, dan kami pun sendiri di kader-kader Nahdlatul Ulama banyak yang ikut serta di dalam hal tersebut, karena bagaimanapun keberlangsungan ke depan 10-20 tahun lagi kan tergantung dari anak-anak zaman sekarang. Ya. Mohon maaf kalau mereka katakanlah stunting, ini kan juga nanti secara negara kita kan nggak keren kalau berdampingan dengan negara-negara yang lain. Baik, nah kita mulai fokus kepada gizi, Mbak Devi. Sebenarnya bagaimana sih pengaturan gizi untuk di rumah terutama? Ini kan banyak pemirsa-pemirsa yang rutin dengan kita ini merupakan ibu rumah tangga, yang di situ juga merupakan manajer, bagaimana mengatur masakan. Kan kalau ayah mungkin pulang udah tinggal makan, anak fokusnya belajar dan sekolah. Nah, Ya. ibu ini yang menata gizi di rumah. Dan juga tips untuk ibu-ibu yang katakanlah mengelola menu di pengajian-pengajian. Nah, ini kan pokoknya ada sate, kemudian ada gulai, kemudian ada ayam bakar. Nah, Jadi ini makanan berat semua. makanan berat semua, apalagi seperti kita-kita yang sering dapat undangan malam hari, wah ini puluh makanin makan-makan di setiap tempat makan-makan. Kalau acara ada 3 tempat, makan di 3 tempat. Sebenarnya bagaimana sih Bu? Istilahnya untuk penataan gizi agar seimbang, terutama untuk ibu rumah tangga dan juga mungkin menu-menu di acara-acara besar. Oh ya, ini sebelumnya saya mau meluruskan dulu ya tentang gizi seimbang di kalangan persepsi masyarakat seperti apa. Nah, waktu kita kecil kita diajarin oleh seperti guru SD kita, itu makanan yang seimbang itu adalah 4 sehat 5 sempurna. Betul, betul. Iya, 4 sehat 5 sempurna. Yang terdiri dari karbohidrat, protein, lauk pauk, sayur, buah, kemudian susu sebagai penyempurnanya. Sebenarnya ini tidak salah. Tetapi pada waktu itu permasalahan gizi di Indonesia itu hanya gizi buruk seperti marasmus dan kwashiorkor. Jadi gizi buruk saja. Jadi pemerintah dan ahli gizi itu gencar-gencarnya menerapkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, tetapi ini banyak disalah persepsikan di orang-orang awam. Jadi yang penting, oh nasinya banyak, terus tempe, tahu, ayam, ikan, telur itu cuma sedikit aja. Yang penting kan sudah memenuhi 4 sehat itu tadi. Kemudian sayur, buah cuma sedikit. Yang penting sudah memenuhi dan minum susu gitu aja. Jadi nasinya dibanyakin, kemudian kandungan-kandungan gizi yang lain itu tidak diperhatikan. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, itu tadi yang menyebabkan beberapa penyakit itu banyak ditemui seperti diabetes mellitus, overweight, obesitas, kemudian hipertensi, hiperkolesterol, dan lain-lain. Nah, maka dari itu ini saya menjelaskan panduan gizi terbaru itu adalah pedoman gizi seimbang. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu sudah tidak dipakai lagi. Sudah nggak zaman. Iya, sudah tidak zaman. Nggak relate lagi. Iya, sudah tidak zaman lagi. Jadi ini ada pedoman gizi seimbang. Nah, bedanya apa?
Sebenarnya sama kandungan gizinya. Ada karbohidrat, protein, kemudian vitamin mineral, ada juga susu itu masuk di dalam protein ini tadi. Tapi bedanya di pedoman gizi seimbang itu diajarkan kita harus beraktivitas fisik atau olahraga. Seperti itu. Kemudian harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi ada mencuci tangan ini, Pak. Oh, Seperti itu. higienis. Iya, karena itu bisa mencegah penyakit infeksi juga. Karena Oh, penyakit infeksi itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan, misalnya pertumbuhan balita seperti itu. Jadi stunting itu tadi tidak hanya dipengaruhi dari pola makan ibu dan anak, tetapi juga dipengaruhi dari penyakit infeksi yang marak terjadi di anak-anak. jadi Seperti itu. katakanlah meskipun makanannya udah bagus, Ya, diseimbang kemudian tidak cuci tangan, ya, kayak di tidak negeri menerapkan. sebelah itu ya, yang katanya negeri perindapan itu nggak cuci tangan, habis buang air kencing di sembarangan, kemudian langsung dikobok dan Tidak pakai sebagainya. sabun seperti itu. Iya. Nah, itu bisa mempengaruhi juga. Jadi di pedoman gizi seimbang itu benar-benar dijelaskan. Nah, kemudian untuk mempermudah pemahaman orang tentang pedoman gizi seimbang, Indonesia mengacu pada tumpeng gizi seimbang. Nah, Gitu, ini tumpeng gizi seimbang. Jadi ini bentuknya mengerucut, ini menyesuaikan porsi-porsi yang harus kita jalankan. Jadi aktivitas fisik, pola hidup bersih dan sehat, kemudian memantau berat badan itu ada yang di bawah, yang berarti itu harus dijalankan sesering mungkin seperti itu. Nah, kemudian ada yang di bawah itu karbohidrat, itu 2 sampai 4 porsi sehari. Karbohidrat banyak macamnya, nggak aja nasi, kentang, kemudian gandum, roti, mie, itu juga termasuk karbohidrat. 2 sampai 4 porsi ini disesuaikan dengan berat badan seseorang. Jadi bukan melulu 4 porsi makan sehari gitu, enggak ya Pak. Ini juga harus dihitung lagi sesuai dengan berat badan seseorang. Jadi ada skala perbandingannya sesuai berat badan, Pak. Ya. Ini nih harus konsul ini harus konsul. Ya, nah kemudian yang selanjutnya di atas. Sebelumnya terkait Gimana? karbohidrat ini. Ya. Sekarang sedang marak-maraknya beras porang. Nah, Ya. itu apakah betul beras-beras seperti itu lebih berpotensi gizinya tinggi daripada beras yang biasa ini? Sebenarnya bukan zat gizinya yang tinggi, tapi mereka itu karbohidratnya itu kandungannya lebih rendah, tapi seratnya lebih tinggi. Gitu. Jadi yang bisa menurunkan berat badan atau menstabilkan itu tadi dari kandungan serat yang di dalamnya. Kalau nasi, ya? Iya, kalau nasi putih biasa itu kandungan seratnya kan sangat kecil, tinggi karbohidratnya. Begitu. Jadi bedanya hanya di serat seperti Serat, itu. ya. Tapi untuk kandungan utama yaitu karbohidrat sebenarnya sama saja, hanya tinggi di serat itu tadi, kemudian kandungan karbohidratnya lebih rendah. Jadi banyak orang-orang dengan diet tertentu itu lebih ke memilih beras porang itu tadi. Kalau karbohidrat ini yang lebih baik itu apakah dimasak, dikukus, atau seperti orang-orang wes enak digoreng aja biar rasanya lebih rich gitu? Digoreng, maksudnya nasi goreng, gitu ya Pak? Ya. Kalau sebenarnya kandungan nasinya itu sama saja, cuman kan kalau nasi goreng itu ada tambahan lemak seperti minyak. Nah, minyaknya itu seberapa? Kalau minyaknya cuma 1 sendok makan gitu itu enggak masalah. Cuman apalagi minyaknya apa dulu? Kalau minyaknya itu bekas dari penggorengan itu sudah nggak sehat. Jadi lebih baik minyaknya untuk penggorengan dipilih yang lemaknya tidak jenuh seperti minyak zaitun, minyak wijen seperti itu. Minyak kelapa sawit pun tidak apa-apa, tapi tidak boleh dipakai berulang. Kalau dipakai berulang, nah itu kandungannya yang jelek. Jadi rantainya itu putus di dalamnya, itu yang membuat oksidannya itu tinggi. Seperti itu. Jadi minyak kelapa sawit itu, ini untuk ibu-ibu juga berarti ya, Mbak Devi, bahwa minyak kelapa sawit itu minyak goreng yang selama ini ada di pasaran itu berapa kali untuk digunakan lagi? Apakah satu lagi aja atau bisa 2 kali? Maksimal untuk penggorengan 3 kali ya, meskipun itu masih bening itu tidak boleh dipakai lagi sebenarnya. Biasanya the power of emak-emak ini pokok masih bening pakai 3 kali 4 kali. Atau malah ada yang diendapkan itu Mbak. Sekarang katanya
kalau udah keruh kemudian diendapkan agar bening, nanti yang bening diambil tetap aja itu ya? Sebenarnya kandungannya sama Pak, tetap Oh. rusak. Karena sudah melalui proses pemasakan beberapa kali, karena Oh. panasnya itu tadi yang membuat rusak. Seperti itu. Ini mohon ya, emak-emak yang dirahmati Allah, mohon untuk menjaga kesehatan keluarga ya. Meskipun minyaknya bening, kata ahli gizi 3 kali maksimal ya, 3 kali ya. Maksimal 3 kali. 3 kali. Itu karbohidrat ya? Ya, Di untuk level bawah. karbohidrat. Iya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di atas karbohidrat kita juga penting memenuhi asupan vitamin, mineral, dan serat kita. Makanya yang Vitamin, kedua, mineral, dan serat. Makanya yang kedua bukan dari lauk pauk, tapi yang banyak kedua adalah dari sayur dan buah-buahan. Seperti itu. Sayur dan buah. Iya, sayur sehari dianjurkan 3 sampai 4 porsi sehari. Kemudian untuk buah-buahan 2 sampai 3 porsi. Nah, ini kenapa buah-buahan lebih kecil porsinya? Karena buah-buahan itu juga mengandung gula, Pak. Kalau dikonsumsi berlebihan, sebenarnya sehat karena ada vitamin, mineral, dan serat. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, lebih dari konsumsi sayur, itu juga tidak sehat karena gula yang terkandung di dalamnya itu juga bisa menimbulkan risiko diabetes kalau dikonsumsi terlalu banyak. Ada teman-teman itu mengatakan, saya nggak begitu makan lah, banyakin jus buah. Itu Nah. berarti sebenarnya pemikiran yang kurang harus diluruskan seperti Iya, itu harus ya? diluruskan. Karena kita sebenarnya zat gizi itu saling berkesinambungan. Seperti itu. Kalau satu zat gizi itu memang kandungannya itu baik, tapi kalau dikonsumsi secara berlebihan itu juga tidak baik. Iya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kita dianjurkan untuk konsumsi berbagai macam lauk, sumber protein. Itu lauk nabati dan hewani. Itu 2 sampai 4 porsi sehari. 2 sampai 4 2 sampai 4 porsi. Nah, itu juga disesuaikan dengan berat badan seseorang. Seperti itu. Dan penyakit yang dialami seseorang, misalnya dengan orang kolesterol tinggi, kemudian hipertensi dan diabetes, itu agak dikurangi dari lauk hewaninya itu tadi ya Pak ya. Lauk hewaninya? Iya, lauk hewaninya agak dikurangi dan penggorengan juga agak dikurangi. Oh, berarti dikukus. Direbus, kukus, tumis seperti itu dengan orang-orang kondisi tertentu. Seperti kalau hewan laut dan darat, apakah ada perbedaan kandungan gizinya? Kalau dari ikan laut dalam terutama itu sebenarnya kandungan lemaknya itu lemak bagus, lemak baik, lemak pupa. Nah, itu lemak bagus. Nah, kalau di darat itu seperti ayam, bebek, seperti itu sebenarnya dagingnya tidak ada masalah, Pak. Yang dipermasalahkan itu di kulitnya. Oh, di kulit? Iya, kulitnya itu sangat tinggi kolesterol. Kemudian kuning telur. Kulitnya tuh sangat gurih. crispy loh. Enak loh kulit. Sangat itu gurih. Ya. Gurih sekali. Tapi dari kuning telur, kulit ayam itu tinggi sekali kolesterol. Jadi tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Ini teman-teman yang suka STMJ, telurnya double, hati-hati ya. Protein itu ya. Kalau protein antara nabati dan hewani, apakah ada prioritasnya? Tidak, Pak. Sama-sama. Sama aja. Untuk orang normal, orang sehat itu sama, protein hewani, nabati harus seimbang, tetapi dengan kondisi tertentu seperti tadi, protein hewani agak dikurangi, terutama dari kulit ayam, kemudian kuning telur, seperti itu. Kalau di dagingnya tidak ada masalah. Kan banyak sekarang masyarakat yang vegetarian dan sebagainya, kemudian tapi tetap ingin makan sate, akhirnya pakai sate jamur. Iya, sebenarnya tidak masalah dengan orang vegetarian. Tetapi kan kandungan protein di protein nabati itu lebih rendah daripada di protein hewani. Jadi porsinya lebih dibanyakin seperti itu. Makanya perlu konsultasi dengan ahli gizi seperti itu. Jadi kita mengetahui orang ini kebiasaannya seperti apa, terus pemilihan makanannya porsinya seberapa, seperti itu akan kami beritahu sedetail-detailnya. Terutama bagi ibu-ibu yang senang ikuti salah satu reality show tentang masak-masak itu ya, nggak hanya dramanya aja, tapi kandungannya. Ini perlu dikonsultasikan juga. Ya, kemudian yang terakhir itu yang mengerucut paling atas itu berarti yang paling kecil, yang paling sedikit dibutuhkan manusia, yaitu batasi gula, garam, dan minyak. Nah, gula, garam, minyak. Iya. Gula itu untuk orang normal itu maksimal 3 sampai 4 sendok sehari. Nah, itu sudah terdapat dalam minuman yang kita konsumsi, kemudian campuran masakan yang kita konsumsi. Jadi 3 sampai 4 sendok itu sudah terdapat dalam itu semua. Sehari? Iya.
Berarti andai kan misalkan ya, Ya, saya dimasakkan oleh orang rumah, sudah pakai garam 1 sendok, kemudian ya, minum minuman sasetan, kan banyak pengabdi sasetan di sini ya. ya. Minum saset itu juga termasuk dalam include perhitungan itu berarti Iya, sudah gulanya. semuanya include dalam perhitungan itu gulanya. Oh. Itu makanya pentingnya kita mengecek dalam label makanan seperti komposisinya apa saja. Karena kan gulanya menurut kita itu minumannya nggak terlalu manis, padahal gulanya sudah 2 sendok sendiri. 1 sendok gula itu sama dengan 10 gram. Jadi kalau di minuman itu 20 gram sama dengan 2 sendok. Jadi kita sudah mengurangi 2 porsi sendok yang harusnya kita makan dalam sehari, 3 sendok makan itu tadi, Pak. 3 sampai 4 ya tadi. Iya, 3 sampai 4 untuk orang normal dan Orang orang dengan kondisi tertentu seperti yang tadi berkolesterol, kemudian diabetes, hipertensi dan lain-lain itu ada perhitungannya sendiri. Oh. Kalau diabetes mellitus itu ada gula penggantinya sendiri, jadi gula pasir tidak boleh sama sekali. Oh. Gula jagung itu berarti tidak termasuk kategori maksimal 3 sampai 4 sendok itu tidak? Beda ya, kalau gula seperti sakarin Ya. itu kan beda, tidak diserap dalam tubuh, Pak. Seperti Oh. itu. Jadi orang dengan kondisi tertentu itu disarankan dengan gula tersebut. Ingat ya, Seperti itu. 3 ya. Bagi yang suka soft drink, kemudian minuman pinggir jalan Iya. ya, yang ada pental-pental kecilnya itu ya. Ini hati-hati betul Apalagi hati-hati. minuman pinggir jalan seperti boba-boba. Nah, itu pasti 4 sendok itu sudah lebih, Pak. Misalnya seminggu sekali kita lagi pengen banget, seminggu sekali atau 2 minggu sekali, jarang-jarang itu tidak masalah. Yang ditakutkan anak-anak zaman sekarang itu setiap hari itu harus pakai minuman manis, harus ada minuman manis. Yang ditakutkan itu seperti itu. Saya pernah baca penelitian dan juga ketemu ketika ngobrol itu Indonesia salah satu bom waktunya itu adalah menjamurnya minuman-minuman di pinggir jalan itu yang banyak dikonsumsi oleh anak-anak muda usia SMP, SMA, Iya, kemana-mana hampir setiap hari mereka ke kedai-kedai, ke mohon maaf Taiti itu seperti bom waktu, betul berarti ya? iya Oh, betul. betul. Dan di usia muda seperti usia remaja, anak SMA, anak SMP itu kan sekarang banyak makan makanan jajan yang di pinggir-pinggir jalan kayak makanan manis, kemudian minuman-minuman manis dan makanan dengan tinggi sekali garam seperti itu. Tetapi proteinnya kurang. Nah, ini juga yang bisa mengakibatkan anemia itu tadi, Pak. Anemia. Iya, karena kekurangan protein dan sayuran hijau seperti itu. Oh, berarti otomatis kalau anemia itu sering pusing. Iya, sering pusing. Nah, itu yang bisa mempengaruhi waktu mereka hamil, itu mempengaruhi kondisi janin itu tadi. Seperti Itu gula ya naik tadi dan ya. lain-lain. Berikutnya kalau garam, Kalau garam itu juga sama. Kalau konsumsi lebih dari 2.300 mg sehari, nah itu bisa meningkatkan risiko hipertensi. Meskipun mereka tidak ada riwayat hipertensi dari keluarga sebelumnya, tetapi kalau lebih dari konsumsi 2.300 mg sehari, itu bisa mengakibatkan risiko hipertensi dan hiperkolesterolemia. Jadi dislipidemia itu tadi. saya pernah dengar itu kalau masak itu katanya kalau nggak pengen pakai vetsin atau MSG itu di mix aja dicampur gula dengan garam itu sama-sama dapat efek umami. Berarti ketika memutuskan untuk memix itu berarti kan sudah menambah kadar gula dan garamnya berarti. Iya, tetapi kan kita harus mengetahui beberapa porsi kita menambah bumbu itu tadi ke masakan. Jadi 2.300 mg itu sama dengan 2,5 sendok teh. 2,5 sendok teh Iya, garam sehari. iya, sendok teh garam sehari. Jadi itu jadi pintar-pintarnya kita bagaimana mencampur garam dan gula ke masakan seperti itu. Makanya membaca label kemasan seperti makanan instan sekarang kan ada kandungan natrium. Natrium kan sama dengan sodium atau garam. Nah, itu tadi berapa miligram yang terkandung di dalam situ. Nah, kalau misalnya biasanya itu di atas 1.500 miligram. Nah, berarti kan dia itu sudah mengurangi jatah kita 2.300 itu untuk mengkonsumsi garam dalam sehari. Seperti Nah, ini biasanya sahabat-sahabat kita itu kurang jeli dalam membaca label kemasan. Ya. Pokok enak, sikat aja. Apalagi kalau makanan-makanan ringan, ya itu, wes ini enak, ambil aja. Menumpuk di rumah sambil nonton drakor, menangis
Bombay, sambil makan popcorn nah, seperti itu ya popcorn, Pak. kemudian Padahal makanan-makanan gulanya tinggi sekali. itu, makanya berarti muncul istilahnya semakin banyak ngemil, kemudian berat badan bisa tinggi, rawan Iya, penyakit itu dari konsumsi di situ iya berarti. konsumsi di situ. Nah, dari ini tadi ringkasan dari pedoman gizi seimbang. Nah, itu ada 4 pilar utama yang perlu diingat. Yang pertama itu mengkonsumsi keanekaragaman bahan pakan. Jadi seperti karbohidrat, protein, vitamin, kemudian air itu harus dikonsumsi seimbang. Kalau misalnya kita kekurangan vitamin, mineral, atau air, itu juga menghambat penyerapan zat gizi utama seperti karbohidrat, protein itu tadi. Oh, kalau nggak Jadi seimbang saring, menghambat ya? iya, jadi saring berkaitan. Makanya Hmm, biasanya ada orang konsultasi, saya sudah makannya banyak, tetapi kok saya nggak gemuk-gemuk misalnya. ya, ya. Dia tuh karena kekurangan vitamin mineral itu tadi dan air putih biasanya kurang. Jadi kan menghambat penyerapan zat gizi utama tadi. Ada yang gemuk mengurangi makan tetap gemuk aja. Itu juga ada model-model seperti itu. Biasanya kurang aktivitas fisiknya itu Pak, Oh, karena aktivitas fisik kan bisa memperlancar metabolisme. berarti terlalu kelebihan cadangan makanan itu tadi Iya. ya. Nah, kemudian yang pilar kedua itu menerapkan pola hidup aktif dan rajin berolahraga. Nah, itu untuk memperlancar metabolisme dalam tubuh. Jadi makanan yang kita konsumsi itu bisa seimbang keluarnya dan metabolisme di tubuh bisa seimbang. Kemudian yang ketiga itu adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jadi rajin mencuci tangan seperti itu. Mencuci tangan setiap kali beraktivitas apapun itu sangat penting untuk mencegah penyakit infeksi seperti diare dan lain-lain. Higienis. Iya, Ya. karena misalnya dalam permasalahan stunting, underweight atau wasting itu tadi juga bisa disebabkan tidak menerapkan PHBS ini tadi, Pak. Seperti itu. Ya, ya, ya. Berarti higienis, aktivitas, gizi seimbang. Seimbang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menimbang berat badan itu secara berkala. Jadi harus rajin-rajin menimbang berat badan agar pemantauan berat badan itu seimbang. Jadi kita kalau tahu misalnya berat badan kita sudah seimbang, berarti gizi yang kita konsumsi sehari-hari atau aktivitas kita sudah seimbang. Seperti itu. Saya pernah mendapat masukan, kalau kamu jarang menimbang berat badan, maka sering-seringlah mengaca di cermin. Kok wah, aku kok agak gemukan. Nah, ini berarti harus ada penanganan tersendiri ya. Kan mungkin ada sahabat-sahabat yang di rumah tidak Tidak punya punya timbangan. timbangan, itu ngaca ya. Biasanya yang bisa menilai kita kan orang lain. Kalau kita tahunya ya kayak segini-segini aja. Gitu. Tetapi kadang problem bagi laki-laki itu kalau ditanya perempuan ya, pasangannya, saya kelihatan gemuk enggak, gemuk. Ya wes gemuk, kamu gemuk. Oh, itu kan saya gemuk. Nah, kamu nggak cinta lagi. Yes. Ini nggak jadi perbaikan gizi ya. Gini, ya. Gitu ya. Jadi sering menimbang berat badan. Kemudian peran air atau susu itu tadi bagaimana Pak dalam porsi keseimbangan gizi tadi? Kalau air itu tadi untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan juga memperlancar metabolisme tubuh, membantu itu. Kemudian untuk susu itu tadi yang ada di 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi kalau di gizi seimbang susu itu termasuk dalam lauk hewani. Oh, susu Seperti termasuk itu. lauk hewani? Iya, seperti lauk hewani. Jadi kalau sudah mengkonsumsi susu, tinggal menyeimbangkan antara lauk-lauk yang lain. Oh, begitu. Jadi sudah terhitung dalam jumlah protein dalam sehari kita. Ini yang saat ini paradigma bahwa 4 sehat 5 sempurna manis susu itu penyempurna. Ternyata dalam khasanah medis yang modern ini bahwa susu termasuk kategori protein. Protein hewani itu tadi, Pak. Kalau air minimal berapa? Satu hari? Oh iya, air minimal 8 gelas sehari kurang lebih atau setara 2 liter. Itu ada jedanya atau mungkin ketika wah saya lupa kemudian dia minum 1 liter kemudian besok nanti jeda agak malam 1 liter gitu atau ya berangsur-angsur gitu apa bisa dicicil gitu? Sebenarnya tergantung kekuatan seseorang itu Pak, yang penting dalam sehari harus terseimbangi itu 2 liter sehari.
Boleh dijeda, misalnya kuatnya 1 gelas, terus 1 jam atau 2 jam lagi 1 gelas boleh. Asalkan 1 hari itu sudah terpenuhi 8 gelas sehari. 8 gelas tuh. Masih ada paradigma begini. Kalau saya banyak minum nanti banyak ke kamar mandi, kencing dan sebagainya. Berarti ketika banyak minum memang cenderung memang juga banyak Iya, kencing. memang cenderung banyak kencing. Jadi, Itu tapi tidak masalah, tidak usah menjadi takut atau jadi paranoid atau seperti apa, itu tidak usah. jadi kan kadang takut ke dikit-dikit ke kamar mandi, Iya. justru itu yang betul ya. Iya, memang Membuang. hal normalnya seperti itu, Pak. Semakin banyak minum air putih itu semakin banyak yang Semakin dibuang juga. Oh ya ya ya. Nih teman-teman 8 gelas ya. Taruh 8 gelas di rumah atau mungkin 2 liter botol yang harus dihabiskan ini ya. Ibu kalau bapaknya ingin sehat terus ini ya, ini terutama bapak-bapak yang sering acara-acara. Baik, gini Bu, Mbak Devi, seberapa penting kita nanti harus sering konsultasi dengan ahli gizi sih saat ini? Dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini ya, banyaknya makanan pinggir jalan dan juga menjamurnya resto cepat saji. Sebenarnya kalau itu tergantung dari niatnya orang masing-masing ya. Tapi sebaiknya kalau dirasa dari pemeriksaan, misalnya periksa ke puskesmas atau fasiankes yang lain, itu seperti hasil lab yang tidak normal, kemudian berat badan dan tinggi badan tidak normal, jadi ada overweight, obesitas atau terlalu kurus, itu sebaiknya segera konsultasikan. Karena kita merasa memang sudah tahu apa saja yang kita butuhkan untuk makan, pengurangan makan, tetapi banyak di kalangan masyarakat itu persepsinya tidak benar. Yaitu banyak yang masih mengacu pada 4 sehat 5 sempurna itu tadi. Padahal kan porsi-porsinya seberapa itu tergantung berat badan dan kondisi seseorang, dan memang harus segera dikonsultasikan. Karena itu sangat penting. Kemudian dari RSU Anissa. Nah, kita kerjasama dengan RSU Anissa, pemirsa sekalian, jadi kita sering juga berkunjung ke sini. Kunjungan ke rumah sakit belum tentu sakit loh ya, ini banyak konsultasi. Jadi kadang kan paradigma di masyarakat itu takut mau ke rumah sakit karena itu kan tempatnya orang sakit. Belum tentu, di situ konsultasi seperti kita ataupun mengunjungi teman yang sakit. Nah, kalau di Anissa, RSU Anissa, program-program terkait dengan konsultasi gizi dan juga peran dalam pengurangan stunting, kemudian mendukung program pemerintah terkait gizi ini bagaimana? Nah, kalau di RSU Anissa itu ada beberapa program. Itu yang pertama kita menjalankan bakti sosial, itu setiap ada acara bakti sosial itu berlangsung sampai saat ini. Kemudian ada posyandu lansia, itu 1 bulan sekali. Nah, itu juga di bakti sosial dan posyandu lansia itu juga ada konsultasi gizi gratis. Seperti itu. Jadi lansia juga harus diperhatikan gizinya. Iya, lansia harus juga diperhatikan gizinya. Karena semakin tua itu seperti masa otot itu semakin menurun, kemudian masa lemaknya semakin tinggi, kemudian ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, dislipidemia, seperti itu. Jadi harus diperhatikan gizinya juga. Nah, kemudian kita ada konsultasi gizi juga secara individu itu setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 sampai dengan jam 12. Ini program-program yang luar biasa dalam rangka mendukung program pemerintah terkait gizi ini ya. Untuk konsultasi gizi itu tadi juga kita ada rujukan dari dokter spesialis anak untuk mengkonsultasikan gizi dari deteksi dini dari para balita itu tadi. Oh, jadi deteksi dulu apa aja, kemudian konsultasi terkait pola makan, gizi dan sebagainya. Nah, nih rekan-rekan dan juga pemirsa sekalian, penting sekali gizi itu adalah makanan utama untuk tubuh kita. Dalam rangka mensyukuri nikmat diberikan anugerah tubuh ini, yuk kita perhatikan ya. Kalau teman-teman sekalian ada yang kekurangan gizi, yang dimakan protein tadi ya, karbohidrat, bukan makan temannya sendiri ya, atau makan persahabatan ya, ini ya, makan yang dimakan adalah perbaikan gizi-gizi yang seperti disampaikan oleh Bu Devi tadi. Nah, ini luar biasa sekali. Berkaitan dengan gizi ini kalau kita teruskan ini nampaknya bisa jadi beberapa episode ini. Nah, karena kompleks sekali ya Pak ya, saling berkaitan. Betul. Masih banyak sekali permasalahan, terutama nanti dengan emak-emak menu di rumah, apalagi nanti menu-menu di pengajian ini nampaknya harus dinotis ini ya. Pengajian-pengajian kemudian acara-acara besar itu diperhatikan gizinya seimbang, karena Pak Yai, Bu Nyai itu yang diundang
Itu juga harus diperhatikan. Kadang di rumah sudah diet, tapi hancurnya ketika datang di Udah acara-acara ada seperti acara. itu. Betul. Itu di rumah udah ketat diet, terus saya nih begitu sampai di sana, monggo. Banyak es, kemudian makanan yang digoreng itu tadi ya Pak. Wah, melihat itu seperti dapat harta karun yang sangat besar, seperti berbuka puasa ini. Ya. Tapi nanti insya Allah ke depan pasti akan banyak program-program lagi, dan tadi sudah disampaikan jadwal, kalian berkonsultasi bisa. Dan juga karena kita sudah kerjasama, ada Lazisnu Lingi dari warga Nahdlatul Ulama, nggak usah takut, nanti bisa konsultasi ke Anissa melalui rujukan dari Lazisnu itu. Nampaknya saya mohon maaf sudah menyita waktu Mbak Devi karena harus Tidak, Pak. menangani banyak orang yang Ya, konsultasi. saya malah senang memberikan edukasi seperti ini. Oke, Saya tapi dilihat banyak orang. Mbak Devi harus melanjutkan tugas, maka sementara kita cukupkan, kita akan sambung di lain kesempatan. Mungkin pesan Siap. terakhir dari Mbak Devi untuk pemirsa yang mengikuti ini. Yang penting untuk kita semua menjaga pola makan yang seimbang, kemudian menerapkan hidup bersih dan sehat, kemudian rajin-rajin timbang berat badan, dan rajin-rajinlah beraktivitas fisik serta olahraga, agar hidup kita bisa sehat dan berlangsung lama juga. Betul. Oke. Ini gizi merupakan hal yang penting yang harus kita notice dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita untuk ibadah bisa tenang, untuk aktivitas sehari-hari juga bisa tenang. Baik, terima kasih Bu Devi atas Terima kasih juga Pak waktunya Adi. ya, dan informasinya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semua. Amin. Sukses selalu untuk karirnya. Amin. Terima kasih untuk keluarga besar RSU Anissa untuk talk show kita kesempatan kali ini. Dan untuk para pemirsa, mungkin kalau ada masukan dan saran bisa di kolom komentar atau juga nanti bisa memberikan informasi ke nomor admin layanan kami. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Salam sehat dan juga senantiasa kita menjaga diri dari godaan setan dan juga godaan makanan-makanan yang berbahaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.